Murong Yu yang sedang bergemuruh. Duduk bersila di tanah, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau yang pekat, dan Murong Yu hampir tidak terlihat dalam cahaya itu. Selain itu, napas yang kuat terus-menerus keluar darinya, darah naik, dan darah mengalir deras. Terlebih lagi, ada ledakan guntur di tubuhnya. Ini adalah penyembuhan Murong Yu. Sebelum digosok oleh kekuatan yang mengerikan itu, seluruh tubuh Murong Yu hampir hancur. Untungnya, ini adalah luka kulit. Di bawah gerusan kekuatan hidup yang menggila, luka Murong Yu dengan cepat diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan hidup memang kuat, dan seiring kekuatan Murong Yu terus tumbuh, kekuatan hidup semakin kuat dan kuat. Ambil contoh luka yang diderita Murong Yu saat ini, jika kekuatan hidupnya belum meningkat, itu seperti kekuatan hidup Daluo Jinxian. Lukanya dapat diperbaiki, tetapi itu pasti akan memakan waktu lama. Seperti luka yang dapat diperbaiki Murong Yu dalam waktu kurang dari setengah hari, pada saat itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun untuk memperbaikinya. Ini adalah manfaat dari peningkatan kekuatan hidup. Setelah setengah hari, suara guntur di tubuh Murong Yu berangsur-angsur berkurang. Pada saat yang sama, cahaya hijau yang meluap di tubuh Murong Yu berangsur-angsur menghilang. Tiba-tiba, mata Murong Yu terbuka, kilatan cahaya dingin menghilang. Semua lukanya telah diperbaiki. Esensi alam kultivasi Daluo, keluarlah untukku. Teriak Murong Yu dengan suara rendah, meraih esensi alam kultivasi Daluo dari tubuhnya dengan tangan besar. Bahkan setelah diserang, Murong Yu dengan kuat menyegel asal mula dunia kultivasi Daluo. Kalau tidak, asal mula alam kultivasi Daluo pasti sudah terbang menjauh. Begitu dia terbang menjauh, Murong Yu tidak akan bisa menjadi eksekutor dunia kultivasi Daluo. Tentu saja, jika dia bisa membunuh penegak hukum berikutnya di dunia nyata Daluo, itu masih mungkin. Tapi, siapa yang tahu siapa orang berikutnya? Di mana dia? Mungkin eksekutor dunia kultivasi Daluo belum muncul. Pada saat ini, asal-usul alam kultivasi Daluo ditangguhkan di telapak tangan Murong Yu, yang berbeda dari konflik dan pertikaian gila di awal. Pada saat ini, asal-usul dunia kultivasi Daluo sangat tenang. Asal alam kultivasi Daluo, bagaimana menurutmu? Murong Yu juga tidak mulai memurnikan, tetapi hanya berkata dengan ringan. Sebelumnya, ketika Murong Yu sedang menyembuhkan luka-lukanya, dia menyegel asal-usul alam kultivasi Daluo ke dalam dantiannya, dan berkomunikasi dengan asal-usul alam kultivasi Huaxia, alam Feng Huo, dan alam 9 alam mendalam. Tentu saja, apa yang disebut pertukaran ini hanyalah cara bagi Murong Yu untuk memamerkan kekuatannya. Dia percaya bahwa setelah melihat 3 asal alam pemahaman Huaxia, asal alam kultivasi Daluo telah berubah pikiran. Faktanya, Murong Yu menyegel alam kultivasi Daluo di dantiannya, hanya untuk mendapatkan asal alam kultivasi Huaxia dan 3 bujukan lainnya untuk menyerah. Namun sekarang asal alam kultivasi Daluo begitu tenang di tangan Murong Yu tahu bahwa masalah ini hampir berhasil. Kamu dapat mengendalikan banyak dunia pada saat yang sama, dan menjadi penghukum banyak dunia kultivasi pada saat yang sama. Itu benar-benar tak terlihat dan tak pernah terdengar. Sumber dunia kultivasi tidak menjawab kata-kata Murong Yu, tetapi berkata sambil mendesah. Faktanya, Murong Yu mampu menjadi hukuman bagi beberapa alam kultivasi pada saat yang sama. Ini pasti yang pertama, atau bahkan yang terakhir, dan satu-satunya dalam sejarah. Murong Yu juga sedikit terkejut dengan ini. Terkadang dia tidak tahu mengapa dia bisa mengendalikan begitu banyak dunia kultivasi. Sebagai gantinya menjadi orang biasa, bahkan jika asal-usul dunia kultivasi ini diakui, mereka tidak dapat menjadi beberapa asal-usul dunia kultivasi. Pelaksana dunia sudah mencapai batasnya. Jika ada satu dunia lagi, mereka akan meledak. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mengendalikan beberapa alam kultivasi. Mungkin ini adalah kemampuan tubuh surgawi yang kacau lagi. Murong Yu sedikit mengernyit, dan berkata dengan ringan, tidak hanya itu, di masa depan, aku akan mengendalikan semua 36 alam kultivasi di alam abadi Yan Huang, dan bahkan semua alam kultivasi di alam semesta ini, 180.000. Asal-usul alam kultivasi Daluo, apakah kamu menyerah atau tidak? Jika kamu tidak menyerah, aku hanya bisa memaksa pemurnian. Kamu harus memahami celah antara pemurnian paksa dan penyerahan aktif, dan perawatannya.
kata Murong Yu dengan ringan. Aku menyerah. Daluo Xiuzhen Yuan berkata dengan cepat. Setelah melihat 3 asal-usul dunia kultivasi Huaxia, dia telah berubah pikiran. Dan, bagaimana jika kamu tidak menyerah? Dengan kemampuan Murong Yu saat ini, sudah cukup untuk memurnikannya secara paksa. Daripada dipaksa untuk memurnikan, lebih baik menyerah secara aktif. Dengan cara ini kamu bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Namun, jika kamu ingin sepenuhnya mengendalikan dunia kultivasi Daluo, kamu harus kembali ke dunia kultivasi Daluo. Apakah kamu ingin kembali sekarang? Luo Yuan terus berkata. Aku tidak akan kembali untuk saat ini. Ruang ini sangat aneh, mari kita jelajahi terlebih dahulu. Selain itu, kita mungkin belum bisa kembali. Kata Murong Yu sambil mengerang dalam. Hetu Luoshu adalah hal yang besar dan tidak dapat ditransmisikan. Meskipun Murong Yu sekarang dapat menghubungi sumber-sumber dunia kultivasi utama, dapat berkomunikasi dengan setiap dunia kultivasi, dan dapat langsung mengirim kembali ke dunia kultivasi. Auzu.com. Tetapi Murong Yu tahu bahwa ini akan menghabiskan banyak kekuatan sumber, yang bukan merupakan hal yang baik baginya untuk sumber dunia kultivasi. Bagaimanapun, hanya ada begitu banyak kekuatan sumber, dan setelah dikonsumsi, akan butuh waktu lama untuk pulih. Kekuatan sumber adalah dasar untuk membuat sumber-sumber ini lebih kuat. Jika demikian halnya, maka sempurnakan dirimu terlebih dahulu. Setelah kamu meninggalkan makam para dewa, kamu dapat pergi ke dunia kultivasi Daluo dan sepenuhnya mengendalikan dunia kultivasi Daluo. Kata Murong Yu, dan menamparkan sumber dunia kultivasi Daluo ke dalam dantiannya dengan telapak tangan. Selama proses tersebut, pemurnian dimulai. Sumber alam kultivasi Daluo cukup cocok, dan Murong Yu mudah mengenalnya, dan sebelum beberapa saat, Murong Yu telah sepenuhnya menyempurnakan sumber alam kultivasi Daluo. Selama dia meninggalkan makam dewa, dia dapat kembali ke alam kultivasi Daluo dan mengambil kendali penuh atas alam kultivasi Daluo. Gemuruh. Tepat setelah Murong Yu memurnikan asal-usul alam kultivasi Daluo, suara guntur bergemuruh kembali terdengar di tubuh Murong Yu, seolah-olah guntur langit meledak. Pada saat ini, Murong Yu bahkan melihat bahwa bakat dan bakatnya sekali lagi meningkat. Bahkan kejutan paling menyenangkan bagi Murong Yu adalah bahwa kekuatannya telah dipromosikan ke puncak Raja Abadi yang terlambat. Hanya selangkah lagi, dia dapat memasuki alam Raja Peri. Level pertama dari level ketiga, catatan tubuh surgawi yang kacau, juga telah diselesaikan. Bahkan Murong Yu mencium peluang untuk menerobos. Begitu menerobos, kekuatan Murong Yu akan meroket, setidaknya mencapai tahap awal Xianjun, dan bahkan sama seperti sebelumnya, langsung mencapai tahap akhir Xianjun. Pada saat itu, Murong Yu bahkan dapat dikatakan tak terkalahkan di bawah Yang Mulia Abadi, tak terkalahkan di seluruh dunia, menyapu ke segala arah. Ya, meskipun alam belum membaik, kekuatan naga lebih padat, dan kekuatannya beberapa persen lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang bahkan Kaisar Abadi tingkat menengah pun bisa terbunuh. Ada juga kekuatan pertempuran di tahap akhir peri. Murong Yu berdiri. Dia bangkit, melambaikan tangannya, dan setelah merasakan kekuatannya yang kuat, dia tertawa tanpa sadar. Tanda seru. Seketika, Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya, naik ke udara, dan menghilang ke langit yang jauh. Benar-benar ada alat ilahi. Apakah ini benar-benar ruang di makam para dewa? Siapa orang kuat sebelumnya? Pikir Murong Yu dalam hatinya, memastikan arah dan melesat pergi. Pada saat ini, kecepatan Murong Yu sedikit lebih kuat daripada sebelumnya, dia belum menyempurnakan sumber alam kultivasi Daluo. Cahaya hantu menyebar, dan itu tak tertandingi di dunia. Segera dia masuk jauh ke dalam hutan ini. Ada begitu banyak monster di hutan. Sepanjang jalan, Murong Yu bertemu dengan monster yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras, seperti singa, harimau, serigala, dan sebagainya. Semua monster ini adalah monster tanpa kecerdasan, bukan ras monster. Sangat sombong, setelah melihat Murong Yu, dia melancarkan serangan paling ganas. Selain itu, yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa kekuatan monster ini sangat kuat. Alam Raja Peri adalah yang terlemah, dan yang terkuat telah mencapai puncak Kaisar Peri terakhir. Murong Yu menebak bahwa tahap akhir Kaisar Abadi mungkin bukan kekuatan pamungkas monster ini. Di hutan ini, pasti ada monster di alam Immortal Venerable. Oleh karena itu,
Murong Yu menjadi lebih berhati-hati. Bahkan setelah memenggal kepala monster di tahap tengah Immortal Emperor, Murong Yu segera meninggalkan tempat itu. Tidak mungkin, monster-monster ini terlalu banyak, terlalu kuat. Murong Yu membunuh satu kepala dan menarik sekelompok besar. Murong Yu yang membunuhnya merasa malu. Jika bukan karena kecepatan Murong Yu yang tak tertandingi di dunia, dia akan menjadi orang biasa, bahkan orang kuat di tahap akhir Immortal Emperor akan jatuh di sini. Sekarang Murong Yu dikejar dan dibunuh oleh sekelompok monster. Murong Yu yang berdengung, berubah menjadi aliran cahaya, menyapu langit, dan terbang menuju kejauhan. Dan di belakangnya, sekelompok monster yang mengaburkan langit dan membuat suara, dengung, mengejar dan membunuh mereka. Monster-monster ini adalah nyamuk besar yang sebesar sapi. Mereka tidak terlalu kuat. Mereka umumnya berada di alam Raja Peri, dan yang terkuat adalah alam Kaisar Peri. Namun, ketika berkumpul bersama, aura yang ganas keluar, dan kemanapun mereka lewat, banyak monster melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kekuatan nyamuk yang menakutkan ini tidak kuat, tetapi mereka berkumpul bersama, bahkan jika yang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi melihatnya, mereka hanya bisa lari sambil melihat angin. Bahkan selama proses ini, Murong Yu melihat serigala hantu di tahap akhir alam Kaisar Abadi. Nyamuk-nyamuk ini telah menyerap daging dan darahnya, tetapi dalam sekejap hanya sepasang tulang yang tersisa, begitu pula jiwanya. Terhisap. Sungguh mengerikan. Murong Yu terbang lewat tanpa sengaja, dan dikejar oleh segerombolan nyamuk penghisap jiwa karena secara tidak sengaja memenggal kepala nyamuk penghisap darah. Meskipun Murong Yu mengandalkan kekuatannya, setelah melihat kengerian nyamuk penghisap jiwa, dia tidak lagi memiliki ide untuk melawan mereka. Sebaliknya, dia meminyaki telapak kakinya dan melarikan diri. Namun segera, senyum muncul di wajah Murong Yu. Karena dia bertemu dengan beberapa kenalan. Pagi-pagi sekali adalah kelompok orang pertama yang memasuki makam para dewa. Setelah memasuki makam para dewa, ia mengalami masalah yang sama dengan Murong Yu, dan mendapati bahwa makam itu sangat luas. Namun, untungnya baginya, dalam beberapa hari terakhir, ia telah mengumpulkan beberapa orang kuat dari Sekte Suci. Pada saat ini, ia terbang ke satu sisi dengan para Master Sekte Suci, masing-masing dalam sosok yang canggung, dan tubuhnya memancarkan napas yang tragis. Jelas, mereka telah mengalami pertempuran sebelumnya. Baru saja, mereka bertemu dengan monster kuat yang selalu menjadi puncak dari almarhum Kaisar Abadi. Monster itu terlalu menakutkan. Weber Chen dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk membunuhnya setelah kehilangan beberapa Kaisar Abadi. Ketika saya bertemu Murong Yu di Mozu sebelumnya, bukankah Tuan Muda Gerbang Suci dan Tuan Muda Istana Peri meledak dengan kekuatan di luar ranah Kaisar Abadi? Bahkan yang kuat di ranah Yang Mulia Abadi dapat mengguncangnya dengan keras. Faktanya, kekuatan Ying Chen dan Yue Xuan memang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kekuatan para ahli ranah tahap awal Xianzun biasa. Namun, mereka tidak berada di dunia abadi, di ruang makam dewa, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan yang paling kuat. Karena mereka ditekan oleh kekuatan makam. Di makam para dewa, semua orang ditekan oleh makam, itu hanya masalah berapa banyak yang ditekan. Selain itu, kekuatan ilahi samar yang mengalir di makam para dewa bukanlah kekuatan peri. Kekuatan ilahi, bahkan yang kuat di alam yang mulia abadi tidak dapat menyerapnya, tidak berani menyerapnya, apalagi mereka hanya kuat di alam kaisar abadi. Oleh karena itu, di makam para dewa, mereka tidak dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memulihkan kekuatan mereka sendiri. Jika Anda ingin memulihkan kekuatan Anda hanya dapat menyerap pembuluh darah abadi atau pil roh abadi. Sejak itu, efektivitas tempur mereka hampir turun banyak. Tuan Muda Sekte Suci, kita bertemu lagi. Tepat ketika semua orang terbang di pagi hari, sebuah suara tersenyum datang. Kemudian, dengan Swiss, sebuah sosok muncul di depan mereka. Kecepatan cepat. Pagi-pagi sekali, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap Murong Yu, lalu matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu kamu. Di pagi hari, dua cahaya ilahi yang mengerikan melesat keluar dari matanya, dan dia menusuk Murong Yu dengan ganas. Karena dia melihat bahwa Murong Yu hanya berada di alam Raja Peri, tetapi kecepatannya lebih cepat darinya. Ledakan. Sambil berbicara, dia melesat keluar di pagi hari.
Aku melihatnya menjulurkan tangannya yang besar dan langsung mencengkeram kepala Murongyu, ingin menjatuhkan Murongyu. Kau sangat kasar. Awalnya aku ingin mengatakan sesuatu, tapi sekarang aku lupa. Saat dia mulai bergerak di pagi hari, sosok Murongyu bergetar, tetapi dia telah menghilang di tempat. Klik. Pagi hari menangkap kekosongan dengan satu tangan, tetapi meraih kekosongan, dan menghancurkan kekosongan itu menjadi berkeping-keping. Tetapi Murongyu telah muncul jauh darinya. Murongyu telah lama tahu bahwa dia akan melakukannya di pagi hari, jadi bagaimana mungkin dia tidak siap? Faktanya, dia telah terbang jauh sebelum dia mulai bergerak di pagi hari. Dengan kecepatan Murongyu, bahkan di pagi hari di puncak, dia berada di luar jangkauan, apalagi kekuatannya saat ini ditekan. Aku terkejut di pagi hari, dan ada kilatan pembunuhan di hatiku, ketika aku ingin mengejarnya. Pada saat ini, aura yang ganas dan ganas terbang dari sisi mereka. Menoleh dan melihat ke pagi hari, wajahnya tiba-tiba berubah, nyamuk penghisap jiwa, sialan. Pergi. Sambil berbicara, yang pertama memperluas kecepatan di pagi hari, terbang menuju kenyamanan depan. Reaksi orang lain setengah ketukan lebih lambat, tetapi mereka juga dengan cepat menyebar ke kejauhan. Mereka tidak ingin melawan nyamuk penghisap jiwa ini. Satu atau dua tidak ada apa-apanya. Tetapi segerombolan nyamuk penghisap jiwa datang melonjak seperti air bah, ada ribuan dari mereka, dan yang lainnya tidak akan berani tinggal di sini di pagi hari. Hal yang paling menakutkan tentang nyamuk penghisap jiwa bukanlah penghisap darah dan pemakan daging mereka, juga kekuatannya yang kuat. Sebaliknya, mereka akan menyedot jiwa. Setelah digigit oleh nyamuk penghisap jiwa, bahkan jiwa pun hanyut. Apa? Reaksi pagi hari sangat cepat, dan reaksi anak buahnya tidak lambat. Namun, kecepatan menyerap nyamuk jiwa tidak lambat. Ketika melarikan diri di pagi hari, nyamuk penghisap jiwa telah berkerumun. Tiba-tiba, orang malang yang hanya memiliki ranah Raja Abadi tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan dia diserbu oleh nyamuk penghisap jiwa. Tepat setelah teriakan, sepasang tulang jatuh dari kehampaan dan orang itu sudah mati dan tidak bisa lagi mati. Dalam sekejap, daging dan jiwanya telah ditelan bersih oleh nyamuk penghisap jiwa. Apa? Setelah Raja Peri ini dicuci bersih, 3 orang lagi di gerbang suci menderita tangan beracun nyamuk penghisap jiwa. Di antara mereka, yang terlemah adalah dari tahap awal Kaisar Peri, dan bahkan ada orang kuat di tahap tengah Kaisar Peri. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik sekuat tahap tengah Kaisar Abadi, tidak ada kekuatan untuk melawan di depan ribuan nyamuk penghisap jiwa ini, dan mereka langsung ditelan. Hahaha, suara arogan dan angkuh Murongyu terdengar dari kejauhan, tetapi seluruh tubuhnya telah lama menghilang di tempatnya. Bajingan, wajah Tuan Muda Sekte Suci membiru di pagi hari, geram. Auzu.com, jangan biarkan aku tahu siapa dirimu, kalau tidak aku akan menghancurkan 9 rasmu. Hancurkan sekolahmu, bunuh ayam atau anjing tanpa pergi. Dia menggertakkan giginya di pagi hari, tetapi tidak berani tinggal, dan melarikan diri ke tempat yang jauh seperti anjing dalam keluarga. Saat ini, hanya 2 kaisar abadi yang mengikutinya. Setidaknya 10 orang musnah oleh nyamuk penghisap jiwa. Kerugiannya begitu besar sehingga dia kesakitan, terus-menerus mengutuk Murongyu. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh pagi-pagi begini. Dari kejauhan, Murongyu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Awalnya, dia pikir dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Tuan Muda Gerbang Suci. Hanya saja orang ini sangat pintar, sama sekali tidak bersentuhan dengan nyamuk penghisap jiwa, dan langsung kabur. Ditambah dengan kecepatannya yang lambat, nyamuk penghisap jiwa itu tidak dapat mengejarnya. Namun, tidak buruk juga Kaisar Abadi yang membunuh Gerbang Suci terbunuh. Setelah itu, Murongyu terbang lagi dan pergi dari sini. Beberapa hari kemudian, Murongyu telah melintasi banyak tempat, padang rumput, hutan, gurun, rawa, dan hampir semua jenis medan. Dalam proses ini, Murongyu bertemu dengan semakin banyak orang. Jelas, dunia ini tidak terbatas. Berdasarkan informasi yang diterima dari populasi lain, ruang ini kira-kira seukuran 100 negara besar di dunia peri. 100 negara Kaisar Abadi hampir 10 juta kali ukuran dunia kultivasi Huaxia. Orang dapat membayangkan seberapa besar ruang ini. Selama proses ini, Murongyu menyaksikan banyak hal berebut artefak.
Bahkan Murong Yu pernah menyambar artefak dengan kecepatannya yang tak tertandingi. Sebenarnya, ini bukan artefak, itu hanya artefak semu. Namun, meskipun itu adalah artefak palsu, kekuatannya jauh lebih kuat daripada prajurit kekaisaran. Saat ini, di makam para dewa, bukan hanya murid dari 4 raksasa atau orang-orang dari pasukan afiliasi mereka. Lebih banyak orang telah masuk ke sini. Jelas, bahkan jika keempat kekuatan bersatu, mereka tidak dapat menghentikan seluruh dunia peri. Sekarang, seluruh makam dewa telah dibuka sepenuhnya, dan banyak orang telah mengalir ke makam dewa, mencari apa yang disebut artefak, pil dewa. Tetapi lebih banyak orang dimakamkan di makam ini. Sampai hari ini, Murong Yu menemukan bahwa nyamuk penghisap jiwa yang mengerikan itu hanyalah hal-hal sepele. Belum lagi monster belalang yang ditemuinya. Sejumlah besar monster di ranah Immortal Venerable tertangkap, dan ketika mereka berjalan di sepanjang jalan, monster dari ranah Immortal Emperor akan keluar. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Murong Yu hampir menjadi santapan perut beberapa binatang peri. Jika bukan karena kecepatannya, dia pasti sudah lama mati. Bahkan dia hampir terbunuh, apalagi orang lain. Tidak ada artefak, juga tidak ada pil ajaib. Bahkan tidak ada jalan keluar. Satu-satunya yang ada adalah yang abadi yang terbunuh sepanjang waktu. Raja Abadi, pembangkit tenaga listrik dari ranah Raja Abadi, begitu mereka memasuki makam para dewa, mereka pasti tidak akan bertahan selama beberapa hari. Kecuali mereka memiliki tim besar, digabungkan bersama. Namun, pertempuran sengit terus meletus di antara orang-orang. Bagaimana perasaanku bahwa ada atmosfer konspirasi yang kuat di sini? Murong Yu berdiri di puncak gunung, sedikit mengernyit. Setelah memasuki makam para dewa, tidak ada jalan keluar. Tetapi orang-orang di luar mengira bahwa artefak di makam para dewa, pil itu beterbangan di seluruh langit, dan mereka terus-menerus mengalir ke dalam makam. Sekarang, setidaknya beberapa triliun makhluk abadi telah masuk ke sini. Setidaknya 80% orang yang masuk ke sini dibunuh oleh monster-monster itu atau oleh orang lain. Bahkan Murong Yu mencium bau samar darah di udara. Rasanya seperti kita adalah sesuatu. Kita datang untuk mengisi monster-monster ini. Murong Yu sedikit mengernyit, memperhatikan sekelompok orang yang bertarung dengan monster tidak jauh dari sana. Ini adalah monster seperti belalang sembah, seluruh tubuhnya berwarna kuning keemasan, memancarkan aura yang sangat ganas, dan kekuatannya telah mencapai tahap awal Kaisar Abadi. Tertawa. Tiba-tiba, seorang kaisar abadi menjerit, dan terbelah dua oleh belalang sembah ini. Kemudian, belalang sembah menelan pria itu hidup-hidup tanpa ragu-ragu. Raungan. Setelah memakan kaisar abadi Sheng Sheng, cahaya keemasan yang kuat meledak dari monster belalang sembah itu. Pada saat yang sama, napas yang lebih kuat muncul. Di tengah kaisar peri, kamu benar-benar maju. Wajah Murong Yu terkejut. Kelompok orang itu hampir tidak cocok dengan belalang sembah. Pada saat ini, setelah mantis dipromosikan, kekuatannya langsung melonjak lebih dari 10 kali lipat. Dentuman, dentuman, dentuman. Mantis itu langsung menjadi kuat, meledak dengan ganas, dan langsung membunuh belasan orang kuat. Kemudian, mantis itu menelan orang-orang ini ke dalam perutnya tanpa ragu-ragu. Raungan. Mantis mengeluarkan raungan keras, lalu berbalik untuk melihat ke samping Murong Yu. Hebat sekali, kekuatannya meningkat lagi. Setelah melihat belalang melahap orang-orang kuat itu, Murong Yu melihat bahwa kekuatannya telah melampaui tahap tengah kaisar, dan perlahan-lahan mendekati ranah kaisar tahap kedua. Walnut abadi datang untuk maju, bukan? Wajah Murong Yu berubah tajam. Tiba-tiba, Murong Yu memikirkan sebuah kemungkinan. Jika monster-monster ini memakan makhluk abadi tertentu, mereka semua dapat ditingkatkan. Jadi, jika itu adalah individu, maka itulah cara monster-monster ini dipromosikan. Namun, jika setiap monster seperti ini, maka itu bukan praktik atau keadaan individu mereka. Situasi ini hanya bisa menjadi konspirasi. Makam dewa yang turun dari langit, makam dewa yang telah dimasuki oleh banyak makhluk abadi, makam dewa yang dapat dipromosikan dengan melahap makhluk abadi, dan meningkatkan kekuatan dewa. Seberapa mengerikan ini? Mungkin, ini benar-benar konspirasi besar, menarik banyak makhluk abadi untuk datang, tetapi itu untuk mempromosikan banyak monster dan meningkatkan kekuatan mereka.
Ide mengerikan ini secara bertahap muncul di hati Murong Yu. Berapa banyak orang yang telah memasuki makam dewa sekarang? Setidaknya beberapa triliun orang. 1 triliun adalah 1 triliun. Selain itu, angka ini hanya inisial. Murong Yu percaya bahwa seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang akan memasuki makam para dewa. Orang yang memasuki makam para dewa ini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik di alam raja abadi, dan darah setiap orang mengandung kekuatan yang mengerikan. Dan jika monster-monster ini ditelan dalam jumlah besar, berapa banyak pembangkit tenaga listrik di alam keabadian yang akan muncul di antara monster-monster ini? Bahkan lebih mungkin bahwa akan ada orang kuat di luar alam Xianzun. Pada saat itu, setelah monster-monster kuat ini meninggalkan makam para dewa, saya khawatir seluruh dunia peri akan dihancurkan oleh mereka. Dan ini bukan yang paling menakutkan. Dengan kebijaksanaan monster-monster ini, mustahil untuk merancang konspirasi seperti itu. Dengan kata lain, seseorang merancang konspirasi ini, dan orang ini kemungkinan besar adalah pemilik makam ini. Itu akan menakutkan. Jika ini dapat menggerakkan monster-monster di makam para dewa, mereka pasti dapat mengendalikan seluruh dunia peri, dan dunia ini tak terkalahkan. Terlalu menakutkan. Memikirkan hal ini, Murong Yu tidak bisa menahan perasaan dingin. Raungan. Pada saat ini, belalang sembah yang dipromosikan ke tahap tengah Kaisar Abadi mengeluarkan raungan, dan telah bergegas menuju Murong Yu, mencoba membunuh Murong Yu, dan kemudian melahapnya. Pengadilan kematian. Teriak Murong Yu dingin dan melangkah keluar. Ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Dewa kegelapan dan iblis prajna. Cakar dan kaki naga yang memilukan. Lewati semuanya. Murong Yu menginjak Bingzi Jue dan langsung menyerbu, langsung meledakkan kungfu naga gajah prajna, menyerang dengan 7 gaya berturut-turut, dan binatang belalang yang dibombardir itu memuntahkan darah berulang kali. Meskipun kekuatan belalang sembah ini telah menembus tahap tengah Kaisar Abadi, bagaimana bisa dibandingkan dengan Murong Yu? Baru saja menembus alam, kekuatannya belum terkonsolidasi. Yang terpenting adalah belalang sembah ini benar-benar tidak memiliki banyak kebijaksanaan. Dalam pertempuran, kebijaksanaan menggigit dan mencengkeram secara sewenang-wenang, tanpa aturan apapun, dan sama sekali bukan lawan Murong Yu. Heavy Dragon Deep Lock. Murong Yu merentangkan kelima jarinya dan berubah menjadi cakar naga, melintasi kehampaan, mengembuskan napas yang mengerikan, meraih celah, dan langsung memasukkannya ke kepala belalang sembah ini. Kemudian, kelima jarinya mengerahkan kekuatan, dengan klik kepala belalang sembah ini terjepit dengan keras, jiwanya hancur, dan langsung terbunuh. Heavy Dragon Deep Lock adalah metode cakar-cakar naga tulang orakel dalam kitab suci Xuanwu. Itu kuat dan tidak berada di bawah kekuatan gajah naga. Itu adalah salah satu keterampilan tempur utama Murong Yu. Setelah membunuh belalang sembah dengan satu cakar, Murong Yu mendengus dingin, dan api menyembur keluar, langsung membakar belalang sembah. Dia tidak ingin monster lain memakan tubuh belalang sembah, dan kemudian meningkatkan kekuatannya. Aku ingin melihat apakah monster ini seperti yang kuduga, pikir Murong Yu dalam hatinya, dan kemudian terbang ke udara. Meskipun dia memiliki tebakan yang mengerikan itu di dalam hatinya, Murong Yu tidak ingin idenya benar. Namun, tidak peduli apa, itu harus diverifikasi. Gemuruh. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk melintasi jarak 1.000.000 mil. Pada saat ini, dia melihat seseorang bertarung di depannya. Namun, ketika Murong Yu terbang, dia menemukan bahwa pertempuran di sana telah berakhir. Ketika Murong Yu datang di dekatnya, dia kebetulan melihat seekor serigala hantu melahap mayat di tanah. Selusin mayat tergeletak berserakan di tanah. Bahkan jika orang-orang ini mati, tubuh mereka masih memancarkan aura yang kuat. Jelas tidak ada dari mereka yang lemah. Melihat Murong Yu datang, serigala hantu yang melahap mayat itu segera meraung ke arahnya. Namun, dia tidak mencapai puncaknya, tetapi memakan mayat itu dengan santai. Dan Murong Yu tidak berhenti, dia hanya menatap serigala hantu ini dengan tenang. Kekuatan serigala hantu itu tidak terlalu kuat, dan sama seperti belalang sembah sebelumnya, ia berada pada tahap awal Kaisar Peri. Pada saat ini, Murong Yu dengan jelas melihat bahwa setelah mayat-mayat itu ditelan oleh serigala hantu, mereka berubah menjadi kekuatan dan memasuki anggota tubuh, meridian, dan bahkan binatang buas di dantian juga memiliki dantian.
Auzu.com dan kekuatan serigala hantu perlahan meningkat. Ketika serigala hantu menelan lebih dari selusin mayat. Dengan suara, bang, yang keras, tubuh serigala hantu itu meledak dengan dahsyat, dan kemudian aura yang lebih kuat meletus dari tubuhnya, langsung ke langit. Benar saja, sebuah terobosan. Murong Yu sedikit mengernyit. Serigala hantu ini juga menerobos dari tahap awal Kaisar Peri ke tahap tengah Kaisar Peri. Peningkatan kekuatannya benar-benar mengerikan, dan tidak ada hambatan sama sekali. Tampaknya selama itu ditelan oleh cukup banyak pembangkit tenaga listrik, ranah serigala hantu akan terus meningkat. Pada saat itu, saya khawatir ranah Xianzun tidak akan sulit dicapai. Bahkan melampaui ranah Xianzun pun dimungkinkan. Setelah kekuatan itu menerobos, mata hijau serigala neter menatap Murong Yu, dan kemudian menghantam tanah dengan keempat kakinya. Seluruh orang itu tiba-tiba terangkat ke udara dan membantai ke arah Murong Yu. Di matanya, Murong Yu adalah sekelompok kekuatan yang dapat meningkatkan kekuatannya. Mati, teriak Murong Yu dan menunjukkan keterampilan bertarungnya yang luar biasa. Langit hancur dan bumi hancur berkeping-keping, matahari dan bulan menjadi gelap, dan kekuatan mengerikan merobek kekosongan di sekitarnya. Tanpa belasan gerakan, dia membunuh serigala hantu itu. Naik. Namun, setelah menghancurkan serigala hantu ini, Murong Yu tidak tampak senang. Sebaliknya, wajahnya menjadi suram. Murong Yu naik ke udara lagi dengan ekspresi suram. Kemudian, dia bertemu lebih banyak monster. Pertarungan antara monster dan manusia, pertarungan antara monster dan monster. Setiap kali monster menang, monster-monster ini akan melahap mayat. Ini berlaku untuk manusia dan monster. Setelah melahap mayat-mayat ini, kekuatan monster-monster ini sedikit banyak meningkat. Benar saja, begitu banyak orang memasuki makam para dewa, monster-monster yang lebih kuat akan muncul. Wajah Murong Yu suram. Selain itu, Murong Yu juga menemukan sebuah situasi. Ketika dia pertama kali memasuki makam para dewa, Murong Yu tidak bertemu orang atau monster. Namun, setelah sekian lama berlalu, dia bertemu lebih banyak monster dan ras manusia. Dapat dikatakan bahwa Murong Yu akan bertemu dengan makhluk abadi atau monster tanpa harus keluar dari jarak jauh. Terutama monster, semakin banyak. Entah dari mana asalnya. Yang paling mengerikan adalah pada awalnya, monster yang ditemui Murong Yu berada di ranah Raja Peri dan Raja Peri. Namun sekarang, monster yang ditemuinya semuanya berada di atas Kaisar Abadi. Terlebih lagi, monster yang lebih kuat akan semakin banyak. Situasinya suram. Ini harus dihentikan. Wajah Murong Yu muram dan hatinya berat. Jika dibiarkan berkembang, Murong Yu tidak tahu akan jadi apa pada akhirnya. Bagaimana cara menghentikannya? Mereka yang memasuki makam para dewa tentu tidak akan mendengarkannya. Kita hanya dapat menemukan orang-orang kuat seperti Istana Hukuman Surgawi dan Istana Abadi. Mereka seharusnya mengumpulkan banyak orang. Ide Murong Yu adalah mengumpulkan semua orang yang memasuki makam para dewa, membunuh monster, setidaknya tidak membiarkan monster terus mendatangkan malapetaka, membunuh para abadi, dan meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan jika sejumlah besar orang kuat berkumpul, kemungkinan besar akan menghancurkan konspirasi penguasa makam para dewa. Atau, menemukan cara untuk meninggalkan makam para dewa dan pergi keluar untuk menghentikan para abadi masuk. Namun, metode kedua agak tidak praktis, bahkan jika Murong Yu keluar, tidak ada yang akan mempercayainya. Ruang makam para dewa seharusnya seukuran ratusan negara besar di dunia peri, tidak besar atau kecil. Setidaknya, agak sulit bagi Murong Yu untuk menemukan Xiangong Yuexuan dan yang lainnya. Namun, di sepanjang jalan, Murong Yu telah melihat banyak orang secara bertahap membentuk tim untuk melawan monster-monster ini bersama-sama. Mungkin seseorang telah menemukan keanehan monster-monster ini. Pada saat yang sama, Murong Yu terus menyebarkan idenya. Ruang makam dewa, di pegunungan tertentu. Tuan Muda Istana Peri, Tuan Muda Gerbang Suci, dan perwakilan Sekte Iblis dan Istana Hukuman Surgawi semuanya berkumpul bersama. Semuanya, saya yakin semua orang tahu betapa seriusnya masalah ini. Yang disebut makam dewa, yang disebut artefak, adalah konspirasi. Tuan Muda Istana Peri Yuesuan berkata sambil mencibir. Orang lain juga mencibir. Mereka bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari ini? Sekarang kekuatan monster-monster ini semakin kuat dan kuat.
Setelah beberapa waktu, saya khawatir mereka semua akan dipromosikan ke alam yang mengerikan dari alam abadi. Yang paling menakutkan adalah monster-monster ini tidak ada habisnya, dan saya tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Itu adalah seorang pemuda yang merupakan perwakilan dari istana hukuman surgawi. Dia kuat dan umumnya berada di tahap akhir Kaisar Abadi, seperti Tuan Muda Istana Abadi, Yue Xuan. Percaya bahwa kekuatan sejatinya lebih kuat daripada kekuatan rata-rata di alam yang sama. Meskipun aku tidak tahu siapa yang mengendalikan benda ini, kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, kata seorang tokoh besar dari Sekte Iblis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Meskipun kita telah mengumpulkan beberapa orang, masih ada sejumlah besar orang yang belum berkumpul. Selain itu, pasukan seperti semut itu masih mempertanyakan kata-kata kita dan tidak dapat dikumpulkan bersama. Jika Anda berkumpul bersama, Anda hanya akan dibantai oleh binatang buas monster, dan akhirnya hanya meningkatkan kekuatan binatang buas monster itu. Ada masalah lain. Orang-orang di luar bahkan tidak tahu bahwa ini adalah konspirasi. Sejumlah besar orang masuk ke sini setiap saat. Yang terpenting adalah orang-orang yang memasuki makam para dewa masih muncul secara acak di suatu tempat. Jika kita tidak dapat bersatu bersama, peluang monster akan menjadi semakin kuat. Saya khawatir akan ada orang-orang kuat di luar alam abadi. Sekarang kita hanya memiliki dua cara untuk menemukan jalan keluar dan mencegah lebih banyak orang masuk. Yang lainnya adalah melenyapkan monster-monster ini. Binatang buas. Tuan Muda Istana Abadi berkata dengan membunuh. Tuan Muda Istana Peri Yue Xuan, Tuan Muda Gerbang Suci pagi-pagi sekali dan yang lainnya tentu saja bukan orang baik, apalagi hati Bodhisattva, yang ingin menyelamatkan rakyat jelata. Alasan mengapa mereka bersatu untuk menghancurkan monster-monster ini sebenarnya terkait dengan kehidupan mereka sendiri dan kepentingan vital mereka sendiri. Mereka semua tahu keseriusan masalah ini, dan tahu bahwa jika mereka tidak dihentikan, monster-monster di makam para dewa akan menjadi semakin kuat. Belum lagi apakah mungkin untuk berada di luar alam yang mulia abadi, bahkan jika ada sejumlah besar monster di alam yang mulia abadi, mereka tidak dapat memakannya. Selain itu, mungkin ada seseorang di balik monster-monster ini yang mengendalikan semua ini. Jika mereka dikembangkan oleh orang ini, dan ketika mereka meninggalkan makam para dewa, mereka akan menyatukan dunia abadi. Dengan cara ini, tidak peduli apapun istana peri atau gerbang suci atau kepentingan kekuatan besar lainnya akan terpukul keras. Mereka tentu saja tidak ingin kejadian seperti itu terjadi, jadi mereka ingin menghentikan semuanya. Bagaimana jika seseorang masih tidak ingin bergabung dengan kita? Seseorang bertanya. Bunuh. Tidak hanya membunuh, tetapi juga mayat mereka akan dihancurkan. Tuan Muda Gerbang Suci berkata dengan nada membunuh di pagi hari. Tuan Muda Istana Abadi dan yang lainnya semua mengangguk sedikit, yang hanya bisa dilakukan sekarang. Kalau tidak, semakin banyak yang mati, semakin kuat kekuatan monster itu. Akibatnya, pembangkit tenaga listrik dari 4 kekuatan utama bersatu dan mulai mengumpulkan sejumlah besar orang. Di bawah kekuatan mereka, banyak orang telah bergabung dengan tim mereka. Tentu saja, tidak semua orang bersedia bergabung dengan mereka. Bagaimanapun, beberapa orang tidak dapat melihat konspirasi besar ini, berpikir bahwa itu hanya orang-orang dari 4 kekuatan utama yang ingin menelan harta karun makam para dewa. Bagi orang-orang ini, Yue Xuan, Weber Chen dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, hanya satu kata, bunuh. Mereka bukan orang baik pada awalnya, tetapi sekarang mereka akan menjadi lebih ganas untuk hidup mereka sendiri. Siapapun yang tidak bergabung dengan tim mereka akan mati. Seseorang tidak akan bertahan. Selain itu, di antara makam para dewa, keempat kekuatan mereka adalah yang paling kuat. Dan semakin banyak orang berkumpul, semakin kuat dan kuat. Orang-orang ini juga telah menemukan konspirasi besar ini. Sulit bagiku untuk bergabung dengan mereka. Ketika Murong Yu datang ke sini, mereka menemukan bahwa Yue Xuan dan yang lainnya telah mengumpulkan sejumlah besar orang. Mulai memusnahkan monster. Namun, Murong Yu tidak punya rencana untuk bergabung dengan tim mereka. Bukannya Murong Yu ingin menjadi seorang lone ranger atau semacamnya. Sebaliknya, dia tahu bahwa begitu dia bergabung dengan tim, dia mungkin tidak tahu bagaimana cara mati pada akhirnya.
Tuan Muda Istana Peri dan Tuan Muda Gerbang Suci bukanlah orang baik. Dan Murong Yu memiliki konflik dengan mereka. Dengan dua kepribadian ini, bahkan jika Murong Yu terbunuh tanpa mengetahuinya, dia akan menggunakan segala macam konspirasi dan trik untuk membuatnya mati. Misalnya, biarkan Murong Yu pergi untuk menanyakan berita itu, dan membunuhnya dengan bantuan tangan monster itu. Menghadapi ancaman kehidupan. Orang-orang dari 4 kekuatan utama untuk sementara bersatu, dan tidak ada yang ingin merampok mereka untuk menjadi pemimpin. Untuk memperkosa pemimpin yang sangat diperlukan ini saat ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tidak butuh waktu lama sebelum para dewa di seluruh makam dewa hampir berkumpul. Mereka yang baru saja memasuki makam para dewa berkumpul. Serangan balik dimulai. Aliansi dibagi menjadi 4 tim, Istana Peri, Gerbang Suci, Sekte Iblis, dan Istana Hukuman Surgawi masing-masing memimpin tim, dan mulai menghancurkan monster di berbagai arah. Jumlah orang di setiap tim melebihi 1 triliun, yaitu 1 triliun. Kekuatan terendah adalah ranah Raja Peri. Jika digabungkan, kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah ranah alam abadi yang mulia, yang kuat akan melarikan diri setelah melihat angin. Meskipun monster di makam para dewa sangat kuat, mereka sama sekali bukan lawan dari orang-orang ini. Meskipun, dalam proses ini, para abadi terus-menerus terbunuh, tetapi lebih banyak abadi memasuki makam para dewa. Begitu pembunuhan binatang buas monster dimulai, pihak Peri memiliki keunggulan mutlak. Semuanya hancur dan rata dengan tanah, dan monster yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan hancur. Keringkan, meskipun monster itu kuat, mereka masih tidak sekuat para abadi. Bahkan yang kuat di alam abadi akan dibunuh oleh para abadi yang tak terhitung jumlahnya. 100 negara abadi, katakan mereka besar atau tidak, tetapi mereka tidak kecil. Setelah sekitar 1 bulan, pasukan Teran telah memusnahkan ruang ini. Monster dan peri yang tak terhitung jumlahnya mati, dan seluruh ruang dipenuhi dengan gas merah muda. Itu seperti darah, memancarkan bau darah yang samar. Binatang buas monster hampir musnah. Tetapi keadaan tampaknya menjadi semakin rumit. Murong Yu tidak bersama orang-orang ini. Itu tindakan yang terpisah. Pada saat ini, dia berdiri di puncak gunung, menatap kehampaan di depannya, wajahnya menjadi semakin suram. Ada terlalu banyak monster dan makhluk abadi yang mati, dan seluruh ruang dipenuhi dengan warna darah, memancarkan bau darah yang samar. Dan Murong Yu menemukan fakta yang membuatnya merasa tidak enak. Darah yang mengambang di udara dan bahkan bau darah tampaknya perlahan menyatu ke satu arah. Seolah ada sesuatu di depanku yang menarik darah. Mungkinkah kekuatan monster itu bukanlah konspirasi pamungkas? Apakah konspirasi pamungkas adalah pengorbanan darah? Sebuah pikiran mengerikan terlintas di hati Murong Yu. Begitu banyak makhluk abadi dan monster telah terbunuh, yang terbaik adalah menggunakan mereka untuk pengorbanan darah. Bahkan jika itu adalah dewa, aku khawatir itu akan dibangkitkan. Makam para dewa, ada dewa yang dimakamkan di dalamnya. Dan jika ini bukan makam yang tidak disengaja, tetapi seseorang mengendalikan makam para dewa untuk muncul, menarik sejumlah besar makhluk abadi ke dalam makam, dan kemudian melakukan pengorbanan darah, pikir Murong Yu, semakin takut. Semakin aku memikirkannya, semakin mungkin itu. Segera, dia naik ke udara dan terbang perlahan di sepanjang arah di mana darah beterbangan di udara. Auzu.com. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk tiba di dekat sebuah puncak. Tidak ada monster di puncak ini, atau bahkan dalam radius puluhan ribu mil, sama sekali tidak. Oleh karena itu, ketika Tuan Muda Istana Abadi dan yang lainnya membersihkan dan menekan monster-monster itu, mereka langsung melewati area ini. Darah mengalir ke atas puncak ini. Sayang sekali kesadaran ilahi telah ditekan sedemikian rupa sehingga Anda tidak dapat melihat apapun. Murong Yu mengangkat kepalanya dan menatap puncak yang tinggi langsung ke langit, sedikit mengernyit. Naik dan lihatlah. Hati Murong Yu tergerak, dan dia segera meningkatkan kecepatannya, dan terbang menuju puncak-puncak. Dan tidak lama kemudian Murong Yu pergi. Wus, wus, wus. Sosok yang tak terhitung jumlahnya juga melesat dari kejauhan. Ini puncaknya. Jalan keluarnya seharusnya ada di atas. Jika ada konspirasi, itu juga harus di atas. Itu adalah Tuan Muda Istana Abadi, Yue Xuan.
Setelah membersihkan monster-monster itu, mereka mulai mencari jalan keluar dari makam para dewa, tetapi mereka mencari hampir seluruh ruang tanpa menemukan jalan keluar. Dan hanya puncak ini, di atas mungkin jalan keluar, atau mungkin konspirasi. Tuan Muda Gerbang Suci sedikit mengernyit di pagi hari. Terlepas dari konspirasinya, bahkan jika ada dewa di atasnya, dia akan dibunuh pada saat yang sama. Tuan Muda Istana Peri berkata dengan dingin. Sekarang mereka telah mengumpulkan semua orang yang memasuki makam para dewa, bahkan para dewa memiliki modal untuk bertarung. Jika itu masalahnya, maka naiklah dan lihat konspirasi apa yang ada di sini. Pemuda di Istana Hukuman Surgawi berbicara, dan pada saat yang sama dia melompat ke udara dan terbang menuju puncak gunung. Tuan Muda Istana Abadi dan yang lainnya tidak ketinggalan, jadi mereka terbang lurus ke atas. Sarkofagus. Kecepatan Murongyu begitu cepat sehingga dia bergegas ke puncak gunung hampir seketika. Di puncak gunung terdapat sebuah persegi besar, tetapi di ujung persegi tersebut terdapat sebuah sarkofagus biasa. Dikatakan bahwa itu adalah sarkofagus biasa, dia jelas memuji sarkofagus tersebut. Permukaan sarkofagus ini kasar, dan semuanya tampak jelek. Ia diletakkan di tanah seperti ini, dan bahkan beberapa lumut muncul di atasnya. Seperti yang terlihat di dunia sekuler, sarkofagus ini bahkan tidak sebagus sarkofagus di dunia sekuler. Namun, Murongyu tidak meremehkan sarkofagus yang tampaknya kasar ini. Yang disebut abnormal pasti memiliki setan. Di ruang yang penuh tekanan ini, bagaimana mungkin ada sarkofagus biasa seperti dunia? Harus dipahami bahwa bahkan yang kuat di alam abadi mendalam 9 surga tidak dapat bertahan hidup di ruang makam dewa dan akan dihancurkan sejak awal. Sarkofagus itu tergeletak di sana dengan tenang, dan darah di kehampaan mengalir deras menuju sarkofagus dan memasuki sarkofagus. Sarkofagus itu seperti lubang hitam, tidak pernah penuh, terus-menerus menyerap darah di kehampaan. Melihat pemandangan ini, wajah Murongyu menjadi jelek. Semua darah ini mengalir ke dalam sarkofagus ini, jelas bahwa seseorang telah menyerap darah tersebut. Dan pada dasarnya, Murongyu yakin dengan tebakannya. Keberadaan di dalam sarkofagus ini ada dalam darah. Dengan monster yang tak terhitung jumlahnya dan noda darah dari para abadi yang tak terhitung jumlahnya, mungkinkah dia bangkit kembali? Wus, wus, wus. Saat Murongyu menatap sarkofagus dengan ekspresi jelek, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas dan muncul di dekat Murongyu. Itu kamu. Dia melihat Murongyu untuk pertama kalinya di pagi hari, dan langsung mencibir. Boom! Dia menembaknya pagi-pagi sekali, dan memukul Murongyu dengan tinjunya. Cahaya dingin di mata Murongyu cepat berlalu, dan sosoknya bergetar sebelum menghilang di tempat. Boom! Kekuatan horor mengalir turun, langsung membombardir ruang terbuka di alun-alun, dan tanah bergetar untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat menghancurkan tanah, dan bahkan retakan pun tidak dapat dibombardir. Tahan! Murongyu menoleh untuk melihat Tuan Muda dari Sekte Suci, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tahu kau ingin membunuhku, tetapi apakah kau ingin menyelesaikan ini terlebih dahulu?" Sambil berbicara, Murongyu menunjuk dengan jarinya sarkofagus aneh itu. "Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah membunuhmu, kami secara alami akan mengurusnya." Weber mencibir di pagi hari, melangkah beberapa langkah, dan melancarkan serangan hebat pada Murongyu lagi. Murongyu sedikit mengernyit, dia tidak ingin bertarung dengan orang-orang sekarang, dan meskipun dia bisa menahan serangan pagi hari, masih ada orang-orang di belakang pagi hari, dan beberapa pembangkit tenaga listrik di ranah yang mulia abadi semuanya menatapnya. Bahkan jika Murongyu dapat mengalahkan Weber Chen, para dewa di belakangnya tidak akan melepaskannya. Selain itu, hal utama sekarang bukanlah bagaimana mengalahkan orang-orang ini. Sarkofagus itu terlalu aneh. Murongyu punya firasat. Jika keberadaan di dalam sarkofagus ini tidak dihancurkan, mereka yang ada di makam para dewa, saya khawatir mereka tidak akan lolos dari kematian. Pagi-pagi sekali, lakukanlah dengan perlahan. Pagi-pagi sekali dengan aura pembunuh, dia perlahan memaksa Murongyu untuk membunuh Murongyu, tetapi Tuan Muda Istana Abadi, Yuesuan, tiba-tiba meminumnya. Pagi-pagi sekali, alisnya berkerut dan wajahnya berubah muram, dan dia mencibir dingin tanpa melihatnya, "Yuesuan, ini urusan pribadiku, jangan usil." Pagi-pagi sekali, lihatlah sarkofagus itu dulu.
Orang yang bertanggung jawab atas Sekte Iblis berkata dengan dingin. Hah! Murong Yu melangkah mundur dan melihat sarkofagus itu. Sarkofagus saat ini berbeda dari apa yang dilihat Murong Yu sebelumnya. Seluruh sarkofagus telah berubah menjadi merah darah, seolah-olah berdarah. Bahkan di sarkofagus, ada banyak hal seperti meridian yang terjalin rapat di sarkofagus, yang membuat orang-orang menyeramkan, menakutkan, dan misterius. Pada saat yang sama, aura brutal, menakutkan, dan tirani perlahan terpancar dari sarkofagus. Dengan sarkofagus sebagai pusatnya, ia menyapu ke segala arah, seperti sungai yang deras, menyapu dunia. Tidak, ada sesuatu yang keluar darinya. Orang-orang yang hadir semuanya adalah pembangkit tenaga listrik papan atas, bagaimana mungkin Anda tidak tahu kengerian sarkofagus ini? Mereka semua tahu bahwa jika yang ada di dalam sarkofagus itu muncul, konsekuensinya akan menjadi bencana. Serang, hancurkan sarkofagus itu. Tuan Muda Xiangong meraung, dan pada saat yang sama tembakan pertama, kekuatan teroris meletus untuk menghantam sarkofagus itu. Pada saat yang sama, orang lain juga menembak satu demi satu, menggunakan kekuatan dahsyat yang menghancurkan dunia dan bumi, merobek kehampaan, mencekik sarkofagus itu. Kekuatan orang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk banyak orang kuat di alam yang mulia abadi, ditembakkan pada saat yang sama. Seberapa mengerikankah kumpulan kekuatan ini? Di dunia peri, semuanya bisa terkoyak, dan dunia tidak terkalahkan. Siapapun yang kuat akan lari terbirit-birit melihat angin dalam situasi ini. Gemuruh, kekuatan teror membombardir ke bawah, membombardir di sarkofagus. Ada gelombang suara yang mengguncang bumi. Namun, yang membuat semua orang yang hadir merasa ngeri adalah kekuatan yang mereka bombardir itu tidak menghancurkan sarkofagus, bahkan jika mereka tidak dapat mengguncang sarkofagus itu. Sarkofagus itu berdiri di tempat seperti gunung kuno. Tidak peduli seberapa keras dan mengerikan kekuatannya, itu tidak akan pernah gagal. Ini tidak membuat semua orang menggigil. Yang membuat jantung semua orang berdebar-debar adalah setelah mereka membombardir sarkofagus, mereka menghilang seperti sapi tanah liat ke laut. Ini mengerikan. Pada saat ini, darah di bagian atas sarkofagus menjadi lebih merah, dan darahnya sangat mengalir, seolah-olah pendarahan akan menetes. Dan keberadaan yang rumit seperti meridian yang melilit sarkofagus mulai membengkak, seperti pembuluh darah, bahkan berdetak pelan. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tanpa sadar menggigil, bertanya-tanya apa itu. Namun, mereka semua tahu bahwa sarkofagus ini sangat aneh. Jika orang-orang di dalam sarkofagus dibiarkan keluar, itu mungkin akan menjadi akhir bagi mereka. Serang, serang, hancurkan sarkofagus ini. Seseorang berteriak, dan segera, kekerasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir lagi, ingin menghancurkan sarkofagus. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, kekuatan mereka seperti sapi tanah liat yang memasuki laut, menghilang tanpa jejak begitu mereka mendekati sarkofagus. Melihat pemandangan aneh ini, hawa dingin di hati semua orang, pemboman serangan mereka yang lebih fatal. Semua orang menyerang dengan putus asa. Pada saat yang sama, lebih banyak orang telah bergegas dan bergabung dalam antrean serangan. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, tidak peduli seberapa ganas kekuatannya, mereka tidak mendekati sarkofagus, mereka semua menghilang tanpa jejak. Tidak mungkin untuk membombardir sarkofagus, apalagi menghancurkan sarkofagus. Klik, tiba-tiba, sarkofagus mengeluarkan suara yang tajam. Jantung semua orang berdegup kencang, dan kemudian mereka melihat bahwa tutup sarkofagus bergerak ke samping, memperlihatkan retakan tipis. Tiba-tiba, roh orang yang tak terhitung jumlahnya bergegas, mencoba untuk melihat dengan tepat apa yang terkubur di sarkofagus. Hal yang sama berlaku untuk Murong Yu. Tidak ada, ini seperti langit berbintang yang luas, tak terbatas dan sangat gelap. Murong Yu sengaja menyelidiki, tetapi tidak melihat apa yang ada di dalam sarkofagus. Pikiran spiritual mereka tidak bisa masuk sama sekali. Gemuruh. Tiba-tiba, hisapan yang sangat mengerikan keluar dari sarkofagus. Pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa pikiran ilahinya sedang ditarik ke dalam sarkofagus. Murong Yu mendengus dingin, dan segera memotong pikiran spiritualnya. Dia tidak ingin pikiran spiritualnya tersedot ke dalam sarkofagus ini. Siapa yang tahu bahaya di dalamnya?
Ini adalah makam para dewa, keberadaan yang terkubur di makam para dewa, itulah dewa. Begitu rohnya tersedot ke dalam, siapa yang tahu apakah dia akan terbunuh. Murong Yu memotong kesadaran ilahinya tepat waktu, tetapi masih banyak orang yang tidak punya waktu untuk memotong kesadaran ilahi mereka. Apa? Pada saat Murong Yu memotong pikiran spiritualnya, teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kemudian, Murong Yu melihat orang-orang kuat yang tampaknya dicengkeram oleh tangan besar yang tak terlihat, dan terbang ke sarkofagus dengan sangat cepat. Orang-orang ini terus berjuang dan berteriak, tetapi mereka tidak memberikan pengaruh dan mereka tetap terbang ke sarkofagus dengan sangat cepat. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan dia mengulurkan tangan besarnya, dan meraih peri yang terbang melewatinya. Auzu.com. Oke, tepat saat Murong Yu meraih Raja Abadi itu tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, yang benar-benar membuka ikatan Murong Yu. Murong Yu mendengus dingin, dan dengan tangannya yang besar, dia langsung meraih Raja Peri dan menariknya. Pada saat ini, Xianjun yang ditangkap oleh Murong Yu menjerit. Kemudian, Murong Yu melihat darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari setiap pori-pori pada Raja Peri ini seperti kabut darah. Setelah beberapa napas, Pangeran Peri ini menyusut saat darahnya habis. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tumpukan bubuk dan jatuh dari tangan Murong Yu. Kekuatan yang mengerikan. Jantung Murong Yu berdebar kencang, ini adalah pria kuat di ranah Raja Abadi. Baru saja berubah menjadi kipas. Terlebih lagi, kematian orang ini tidak sama dengan yang dibunuh oleh kekuatan waktu di negeri ajaib. Yang dibunuh oleh kekuatan waktu hanyalah menghapus semua niat membunuh mereka dengan kekuatan waktu, dan akhirnya menghapus segalanya di sungai waktu yang panjang. Namun, Raja Peri ini telah tersedot semua darahnya dan mati. Selain itu, kecepatan menyerap esensi dan darah terlalu cepat, dan Murong Yu tidak bereaksi dengan cepat. Bukan hanya Murong Yu, tetapi juga orang-orang lain yang menembak. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang tersedot. Mereka bahkan tidak dekat dengan sarkofagus, mereka telah tersedot dan berubah menjadi bubuk, tersebar di antara langit dan bumi. Terlalu mengerikan. Melihat pemandangan ini, para dewa dari beberapa triliun yang hadir menjadi pucat karena takut. Bahkan mereka yang kuat di ranah Xianjun juga sama. Karena, mereka tidak tahu persis apa yang sedang dihisap darahnya oleh orang-orang ini. Bahkan, mereka merasa bahwa jika mereka tertangkap, mereka mungkin tidak dapat melawan, dan mereka akhirnya akan berakhir dengan orang-orang ini, berubah menjadi bubuk dan menghilang ke dunia. Desis. Para dewa dari beberapa triliun semuanya tersedot udara dingin, dan takut untuk mundur. Gemuruh. Pada saat ini, hisapan pada sarkofagus menjadi lebih mengerikan, dan badai telah terbentuk. Tiba-tiba, kekuatan horor meletus terus-menerus, menarik semuanya ke sisi sarkofagus. Tiba-tiba, ada banyak makhluk abadi dengan kekuatan lemah, tidak mampu menahan hisapan yang mengerikan, dan mereka terus-menerus tersedot masuk. Mereka tersedot setengah jalan darah mereka, berubah menjadi bubuk, dan menghilang di antara langit dan bumi. Gemuruh. Pada saat yang sama, seluruh ruang makam dewa mulai berubah. Hembusan angin muncul dari udara tipis, dan darah yang melayang di antara langit dan bumi. Bau darah digunakan dari segala arah seperti air pasang, dan dituangkan ke dalam sarkofagus. Sarkofagus itu menyerap darah. Pasti ada makhluk mengerikan di dalamnya. Dia ingin menyerap darah dan bangkit kembali. Jangan pernah membangkitkannya. Itu harus dimusnahkan. Melihat pemandangan ini, jika semua orang tidak bereaksi, itu akan sangat bodoh. Keberadaan di dalam sarkofagus itu belum dibangkitkan, jadi ia merancang konspirasi besar yang menarik banyak orang kuat ke dalam makam para dewa, dan mengorbankan mereka untuk membangkitkan dirinya sendiri. Cara seperti itu, sangat kejam, sangat kejam. Jika ia dibangkitkan, orang-orang yang hadir, dan bahkan seluruh dunia abadi, mungkin akan dipersembahkan pengorbanan darah olehnya. Bunuh, hancurkan dia. Satu persatu yang kuat meraung, dan mereka terus menyerang sarkofagus itu dengan serangan terkuat mereka. Hanya saja mereka tidak dapat membantu sarkofagus itu sebelumnya, apalagi kali ini. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya belum mendekati sarkofagus, mereka telah hancur oleh hisapan. Dan hisapan itu menjadi semakin menakutkan, dan orang-orang yang tidak cukup kuat pun tersedot. Dan tanpa menyerap darah seseorang,
napas di dalam sarkofagus menjadi lebih menakutkan. Orang-orang di bawah kaisar segera mundur. Tidak, semua orang di bawah kaisar pergi dari sini. Orang-orang di atas kaisar mulai menyerang, seseorang berteriak. Raja abadi, yang terkuat di ranah Raja Abadi, jelas merupakan yang terkuat di dunia abadi. Tetapi di sini, itu tidak berpengaruh, dan hanya dapat diserap oleh sarkofagus. Sebaliknya, lebih baik menjauhkan mereka dari sini, sehingga sarkofagus tidak dapat menyerap cukup darah, tentu saja itu tidak akan begitu menakutkan. Raja abadi yang tak terhitung jumlahnya, Raja abadi tiba-tiba mundur karena kekerasan. Tetapi pembangkit tenaga listrik di atas kaisar abadi melancarkan serangan terkuat, mencoba menghancurkan sarkofagus. Klik, klik, tutup peti mati bergerak terus-menerus, dan retakan menjadi semakin besar. Tiba-tiba, telapak tangan kering dan kurus perlahan muncul dari sarkofagus. Ledakan, tangan besar itu bergetar hebat, dan tutup peti mati itu tertiup angin. Seketika, sosok manusia kering berbentuk tidak manusiawi perlahan berdiri dari sarkofagus, dan aura yang sangat mengerikan yang menghancurkan dunia keluar darinya, mencabik-cabik dunia, dan memusnahkan kehampaan.